kelas tetapi ada berkahnya, ya. Berkah itu apa? Tidak mudah hilang dari ingat. Kan, Ibu Titi, mari kita sama-sama berdoa dalam hati mulai. Selesai. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat semua? Masih semangat? Masih ada beban? Alhamdulillah sebelum kita mulai kita harus menyegarkan diri tentunya, ya. Kalau masih ada beban biasanya pikiran kita tidak bisa konsentrasi, ya. Maka yang punya beban di rumah, beban apapun sementara biar proses pembelajaran kita lancar harus dihilangkan bebannya, ya. Nah, biar aman kita belajar. Nah, itu bagian dari cara kita bersyukur atas nikmat Tuhan, ya. Jadi kita selalu belajar bersyukur atas nikmat Allah dengan cara rajin-rajin belajar, tetapi jangan sampai lupa sholat, doa, jangan lupa, ya. Terlebih-lebih kita akan semester. Nah, dan belajar ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Selanjutnya kita berselawat kepada baginda Rasulullah dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai motivasi kita, sebagai teladan kita, semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, aku absen dulu, ya. Lihat, tulis, Rabia, Siska, Yulia Diva, Nini, Mirna, Lena, Suharto, Aulia, Fauzi, Haman, Sini ada. Ada yang masuk? Ahmad, ya. Kenapa dia masuk Ahmad? Sakit. Kita sempatkan sebelum kita doakan mudah-mudahan kita sehat. Dan mudah-mudahan kita juga tetap sehat. Baik anak-anak sekalian, dulu masih ingat tak? Minggu lalu kita pernah belajar apa? Kita pernah belajar paragraf apa? Ya, narasi, ya. Jadi narasi itu adalah paragraf yang menjelaskan tentang subjek. Ingat anak-anak sekalian, jangan lupa kunci daripada bahasa Indonesia yang baik itu adalah apa? Subjek, atau kita berbalik, ya, biar mudah diingat, spot, ya, bukan sempako, ya, tapi SPOK. Nah, ini kunci daripada bahasa Indonesia. Kalau kita paham ini, mudah kita merangkai kalimat. Bahasa Inggris pun demikian, bahasa Arab pun demikian. Kalau kita paham ini, mudah kita membuat atau merangkai kata atau kalimat. Sekarang coba lihat, jangan sampai keliru nih. Ini biasanya karena perbedaannya tipis orang banyak keliru. Contoh, S, apa itu S? Subjek. Bahasa tulisannya subjek, kan? Nah, subjek itu apa kalau bahasa Indonesia-nya? Pelaku. Setiap yang melakukan sesuatu itu disebut dengan subjek. Kalau kamu mengajar bahasa Indonesia, mana subjeknya?
subjek itu adalah pelaku, maka objek itu adalah sasaran. Nah, sasaran. Kalau dalam bahasa Arab itu anak-anak disebut dengan maf'ul. Maf'ul itu kalau bahasa Arabnya diistilahkan setiap orang yang menderita itu adalah objek. Contoh, kalau guru memukul meja, yang menderita siapa? Meja. Padahal sebenarnya Pak Guru yang kesakitan kan? Ya. Tetapi karena yang kena pukul sasaran itu adalah meja, maka meja itu disebut dengan objek. Banyak orang yang bilang apa itu objek? Manusia. Subjek juga bisa jadi manusia kan? Ya. Objek juga bisa jadi manusia. Jadi perbedaannya sangat tipis anak-anak sekalian. Makanya pentingnya kita harus sering-sering baca. Subjek itu yang melakukan, objek itu sasaran. Sama kayak misalnya, kalau ada yang nembak kalian, I love you. Nah, ini. I love you. Mana subjeknya? I itu ada subjek. Karena I itu kata ganti dari kalau saya mau Luki. Nah, ini kan? Love itu apa? Predikat. Karena sifatnya mengerjakan. You itu apa? Objek. Penderita. Kapan dia menderita? Ketika ditembak memang tidak sesuai harapan. Nah, makanya ketika ada bilang kalau jangan terlalu bangga karena belum tentu sesuai harapan. Itu adalah pada objek. Maka sekali lagi anak-anak sekalian, kemarin kita belajar narasi. Narasi itu lebih cenderung menjelaskan subjek. Sekarang ini kita akan belajar yang namanya teks deskripsi. Kita belajar yang namanya teks deskripsi ya. Tapi biar berpesanan masih Pak Guru selesaikan dulu ini. Ini disebut dengan keterangan. Kalau anak-anak nanti mau mengambil jurusan bahasa Indonesia, bahasa Inggris harus dihafal ini. Kalau anak-anak sekalian mau bisa bahasa Inggris hafal ini, maka mudah makanya. Ya, keterangan itu contohnya di mana? Contohnya begini ya. Bagaimana contohnya begini? Pak Guru mengajar bahasa Indonesia. Pak gurunya adalah subjek. Mengajarnya adalah predikat. Bahasa Indonesianya adalah objek. Dan di kelas ini adalah keterangan. Di pasar, di kantin itu namanya keterangan. Bisa dimengerti anak sekalian? Bisa. Kalau ada yang masih membingungkan, ditanyakan. Ini biar kuat pemahamannya, biar bisa membedakan mana yang disebut dengan deskripsi dengan narasi. Kenapa kita harus memahami itu? Karena itu fungsinya. Bahasa Indonesia itu bedanya tipis anak-anak sekalian. Kemarin kita belajar paragraf, sekarang kita belajar teks. Ini juga bedanya tipis. Kemarin kita belajar narasi, sekarang kita belajar deskripsi. Kalau kita tidak paham yang tadi, kita bisa akan keliru. Kita akan tertipu dengan soal nantinya. Nah, sebelum kita masuk kepada tema kita teks deskripsi teks, apa tema kita anak? Apa tema kita hari ini? Deskripsi. Ada dua kata. Satu teks, kedua deskripsi. Ya. Nah, kita fokus. Ada dua kata. Satu teks, dua deskripsi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari paragraf. Masih ingat kan paragraf? Apa itu paragraf? Ada yang masih ingat?
Biar mudah menghafal rumus begini anak-anak sekalian. Biar nggak bingung apa itu paragraf. Nggak bingung. Hafal cara rumusnya. Tidak hanya matematika yang punya rumus, ternyata bahasa Indonesia juga punya rumus. Cara menghafalkan rumus adalah ikut ini urutannya ini. Nah, mulai dari ini. Teks itu apa? Teks itu gabungan dari paragraf itu apa? Gabungan dari kalimat. Ingat, sekurang-kurang 3 kalimat ditandai dengan 3 titik. Minimal 3 baris. Nah, sekarang kalimat itu apa? Gabungan dari kata. Kata itu apa? Gabungan dari huruf. Kan? Mudah kan? Jadi nggak bingung-bingung kita menjelaskan apa itu paragraf, langsung paragraf itu gabungan dari kalimat karena posisinya di bawah apa? Di bawah kalimat. Nah, gitu kan? Nah, sekarang huruf, berarti kalau huruf sudah paham A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sudah pelajari. Sekali lagi kita fokus. Paragraf itu adalah gabungan dari beberapa kalimat. Sekurang-kurangnya ada 3 kalimat ditandai 3 titik. Ingat, jangan lupa sepanjang-panjangnya mungkin kalian satu lupa. Ternyata titiknya hanya 1. Nah, kira-kira masuk paragraf apa bukan? Bukan. Masuk kategori kalimat. Kalau tidak ada titiknya apa namanya? Kata atau disebut dengan klausa kalau banyak anak sekalian ya. Nah, tapi ini secara singkat. Jadi paragraf sudah kita pahami gabungan dari kalimat. Sekarang teks itu ternyata adalah gabungan dari beberapa paragraf. Ingat, nah ini rumusnya anak-anak sekalian. Karena dia di bawah paragraf, maka dia adalah gabungan dari paragraf. Kalau paragraf itu minimal 3 kalimat, maka teks itu minimal 2 paragraf. Paham anak-anak sekalian? Paham? Nah, sekarang teks. Nah, kalau kita pahami sekarang anak-anak sekalian. Ini contoh. Ini apa kira-kira? Kalau ini kalimat, ini apa kira-kira? Kenapa dikatakan paragraf? 3 titik ditandai oleh garis baru. Ya? Nah, 3 titik ini namanya satu paragraf anak-anak sekalian. Ditandai 3 titiknya kan? Nah, kedua misalnya. Ini apa kira-kira nih anak-anak sekalian? Teks. Ini namanya teks. Kenapa dikatakan teks? Karena terdiri dari 1, 2 apa? 2 paragraf. Ingat. Nah, inilah bedanya paragraf dengan teks. Kalau yang pertama, kalau hanya segini ya, hanya 1 ini disebut dengan paragraf. Tetapi kalau 2 paragraf banyaknya, maka disebut dengan teks. Soalnya itu begini biasanya anak-anak sekalian. Apakah tema utama dari paragraf yang kedua? Nah, di teks misalnya, di teks atas, apakah tema paragraf yang kedua? Maka anak-anak jangan baca yang 1. Fokus baca paragraf yang kedua dari teks itu. Nah, ini banyak nih kadang-kadang. Apa tema paragraf? Kalian baca semuanya, jadi bingung. Ya kan? Ini namanya teks. Tapi kalau paragraf, ini namanya paragraf. Bagian dari teks itu disebut dengan paragraf. Paham anak-anak kan? Paham. Nah, sekarang barulah kita masuk ke yang namanya deskripsi.
Kalau kita lanjutkan dengan teks tadi, maka coba lihat. Teks tadi adalah gabungan dari paragraf. Nah, sekarang deskripsi itu gambaran. Artinya teks deskripsi itu adalah gabungan daripada beberapa paragraf yang berisi tentang gambaran. Gambaran apa? Objek. Ingat tadi seperti yang Pak Guru bilang tadi. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menguraikan objek. Teks yang menggambarkan tentang objek berdasarkan. Nah, ini perbedaannya. Berdasarkan pengamatan. Apa itu pengamatan? Apa pengamatan kalian? Apa pengamatan? Kalian ini melihat apa mengamati? Apa kira-kira? Pengamatan itu melihat, anak sekalian. Tetapi pengamatan itu lebih dalam. Kalau melihat itu bisa saja hanya melihat tapi tidak memperhatikan, tidak memikirkan. Misalnya, saya lihat Claudia, hanya sekedar lihat dia, tidak tahu dia pakai baju merah, pakai apa enggak, hanya saya lihat. Tetapi kalau saya perhatikan dia, itu namanya pengamatan. Saya tahu dia itu pakai baju ini, nah itu namanya pengamatan. Jadi sekali lagi anak sekalian, teks deskripsi ini adalah teks atau bagian-bagian dari paragraf yang menguraikan, yang menggambarkan objek berdasarkan apa yang sudah dilihat. Lihat dulu anak-anak sekalian, baru kita bisa menggambar. Jadi ingat, menggambarnya pun tidak dengan gambaran seperti gambar manusia, tetapi gambaran yang dimaksud adalah menggambarkan dengan kalimat. Nah, kita belajar dulu, kita tentukan dulu intrinsiknya apa sih, bagaimana intrinsiknya kita lihat. Intrinsik. Kalau dalam cerpen itu ada namanya intrinsik. Masih ingat intrinsik kan anak? Intrinsik itu sesuatu yang tidak boleh tidak ada kan? Ya. Kalau cerpen itu ada tema, ada abu, ada latar, ada tokoh, ada sudut pandang, ada amanah. Itu tema. Artinya apa? Semua itu harus masuk dalam cerpen. Kalau ada yang kurang dari salah satu di antara itu, maka belum dikatakan cerpen yang sempurna. Maka biar mempermudah kita anak-anak sekalian membuat, agar mempermudah kita membuat, kita harus paham dulu apa yang harus ada dalam pembuatan teks deskripsi. Yang pertama anak sekalian, harus ada objek. Masih ingat objek kan? Sasaran. Tentukan dulu sasarannya. Apa yang kita mau gambarkan? Misalnya anak-anak sekalian mau ke Gili Trawangan, maka kita tentukan di objek. Hari ini objek saya Gili Trawangan, maka kita harus pergi ke Gili. Itu maka objek kita di sini sasaran Gili. Baru yang kedua itu gambaran. Apa itu gambar? Objek. Nah, ingat anak sekalian, kita sudah pergi ke Gili, sudah tentukan ini. Pertama objek kita adalah Gili. Setelah kita sampai ke Gili, kita lihat bagaimana Gili dari awal kita dari Bangsal, naik pun, beli tiket sampai ke sana. Apakah ada yang sambung dan lain sebagainya, diceritakan. Ini namanya gambaran. Harus ada gambarannya. Yang ketiga baru namanya kesimpulan. Nah, ini yang harus ada ini, jangan sampai lupa ini. Intinya di sini harus ada yang namanya kesimpulan ini secara menyeluruh. Artinya intrinsik ini adalah sesuatu yang harus berada di dalam teks deskripsi. Ingat, dia sifatnya gambaran objek yang
objektif namanya. Guru lupa, tidak objektif. Kita taruh kesimpulan di bawah. Kita menjelaskan objektif. Nah, apa itu objektif? Sesuai kenyataannya, jangan dikarang-karang. Nah, kalau sekarang kalau Islam itu kalau dibuat disebut dengan bid'ah. Nah, kalau dalam ini juga begitu, harus sesuai dengan penglihatan. Dilihat dulu maksudnya di sini baru kesimpulan. Paham saya kalau kesimpulan itu menyeluruh, kita ambil menyeluruh dari pembuatan kita dari paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, silakan. Sebelum berkumpulan ini, mungkin ada yang bertanya, ditanyakan. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Sekarang kita baru masuk ke intrinsiknya. Sekarang kita masuk ke ciri-cirinya sekarang. Nah, ini jangan dilupa ya, jangan lupa ya. Sudah ditulis anak saya? Ya, jangan lupa ini biar kita mudah membuat sesuatu. Sekarang kita masuk ciri-ciri sekarang. Ciri-ciri kita tahu kan? Ya. Ciri-ciri itu sama dengan identitas. Iya. Ciri-ciri itu sama dengan identitas. Ya. Manusia aja punya ciri-ciri. Narasi punya ciri-ciri. Maka deskripsi pun punya ciri-ciri. Yang pertama ciri-cirinya itu adalah satu objektif. Nah, di sini dia. Apa objektif? Kata Pak Guru tadi. Sesuai kenyataan. Makanya paragraf deskripsi itu harus dilihat dulu. Kalau mau menggambarkan diri, menjelaskan diri kepada orang lain, harus pernah pergi. Tidak mungkin tidak bisa menjelaskan sesuatu tanpa kita lihat. Sama mungkin kalau kita bohong itu oh ini ada nomor HP ini, ciri-cirinya begini, dia pakai baju merah sekarang di HP ini, ternyata ngarang. Ya kalau dicari sampai sama temannya sampai kiamat, nah akan ketemu. Tapi kalau sudah dilihat, dikasih tahu ini pasti juga ketemu. Jadi objektif itu adalah ya sesuai kenyataan. Nah, sesuai apa yang dilihat. Apa yang ya, telah dilihat. Nah, sehingga kita tidak bisa mengarang, tidak boleh mengarang. Baru kedua lagi lebih kuat lagi, namanya faktual. Apa itu faktual? Berasal dari kata fakta. Fakta itu nyata. Lebih kuat lagi. Sudah dilihat sesuai dengan sudah dilihat. Sekarang apa yang dilihat itu tidak boleh dikarang-karang, harus sesuai dengan apa adanya, dikuatkan dengan fakta. Nah, artinya apa? Paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang sifatnya fakta. Kenapa fakta? Karena sudah ada yang namanya pengamatan. Apa dari pengamatan masih ingat? Melihat, ya, melihat, tetapi tidak hanya sekedar
pingsan, padahal enggak, ya kakinya hilang, padahal hanya lecet. Nah biasanya itu kan berlebihan. Tapi di paragraf deskripsi ini harus sesuai dengan apa yang kita lihat dan bisa diterima oleh ya. Masa hanya sekedar kejepit tangannya, kepalanya hilang, kan sama akal. Dan yang terakhir, namanya komunikatif. Apa itu komunikatif? Menggunakan bahasa baku. Jadi komunikatif anak-anak sekalian, ketika kita membuat paragraf ini teks deskripsi harus menggunakan bahasa yang baku. Apa itu bahasa yang baku? Bahasa yang sesuai dengan EJD, ejaan yang disempurnakan. Apa disebut dengan ejaan yang disempurnakan? Seperti yang kita belajar di SPOK. Nah itulah pentingnya kita belajar SPOK. Harus memahami SPOK biar ngomong kita teratur. Berbeda ngomong kita dengan orang yang tidak belajar. Kalau orang tidak belajar itu bahasa Indonesia di pasaran anak-anak sekalian. Yang penting ngomong kan, tidak terstruktur pun yang penting ngomong. Tetapi kita belajar dituntut untuk memahami yang namanya SPOK. Apa tujuannya? Biar kita bisa berbicara dengan bahasa yang baik, baku. Ya? Sampai di sini mungkin ada yang pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan sekarang kita coba Pak Guru praktekkan sekarang. Pak Guru mulai dari struktur, baru contoh. Nah nanti di pertemuan selanjutnya kita praktekkan ya. Nah sekarang Pak Guru menjelaskan dulu. Nah sekarang baru kita sudah masuk yang namanya ciri-ciri. Nah Pak Guru hapus ini ya. Bisa dipahami nih ya? Bisa. Sekarang kita masuk ke struktur. Jadi sebelum sebelum kita membuat contoh, tentu kita harus memahami struktur. Kalau tadi hal-hal yang harus ada namanya intrinsik. Sekarang ini struktur. Struktur itu apa? Urutannya. Yang pertama ya struktur. Struktur. Satu. Paragraf teks itu adalah yang pertama disebut dengan pernyataan umum. Pernah dengar kata pernyataan umum? Pernyataan umum. Pernyataan umum itu adalah definisi. Tahu definisi? HP merupakan itu apa namanya? Budi. Kira-kira sepaham ya kalau ada sudah diamankan anak-anaknya. HP merupakan salah satu alat teknologi. Itu namanya penjelasan tentang objek tadi. Ingat. Jadi yang pertama itu ada namanya pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Penjelasan tentang objek. Nah, apa itu pernyataan umum? Jadi pernyataan umum penjelasan tentang objek. Misalnya hari ini anak-anak sekalian. Misal hari ini Pak Guru ingin menggambarkan, kita ambil aja kelas. Pak Guru ingin membuat teks
deskripsi tentang kelas. Pernyataan umum. Jadi yang pertama jangan diloncat. Harus sesuai urutannya. Namanya juga struktur kan? Ya. Ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Ya. Harus yang pertama itu disebut dengan pernyataan umum. Misalnya oke, perhatikan anak sekalian. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, pernyataan umum itu adalah penjelasan. Penjelasan singkat tentang objek yang akan kita gambar. Misalnya Pak Guru ambil kelas, maka kelas itu Pak Guru jelaskan. Kelas merupakan tempat proses belajar mengajar. Benar nggak? Nah, kelas itu biasanya harus diseket dengan susunan yang nyaman. Karena kalau tidak nyaman, biasanya kita juga yang belajar tidak nyaman. Atau seperti yang Pak Guru bilang tadi, HP merupakan salah satu. HP adalah intinya pada paragraf yang pertama pada teks deskripsi isinya adalah pengenalan atau disebut dengan penjelasan. Bisa dipahami ya? Baru yang kedua, nah kita masuk yang kedua. Yang kedua ini kan yang pertama pernyataan umum, yang kedua disebut dengan deskripsi. Inilah intinya.
atau teliti. Contohnya sekarang anak-anak, kelas 11C terletak di depan kantor MA. Kira-kira kalau kita bilang sama orang, ada yang nanya kelas 11C di mana? Di depan kantor MA. Cepat apa enggak ditemukan? Cepat kan? Karena sudah jelas di depan kantor SA. Terus warnanya sekarang, kelas 11C ini berwarna hijau, ya kan? Hijau muda namanya. Dengan tinggi dan lebar 8 kali 8 kali 8 itu luas mana? Luas kan? Nah, di dalam kelas 11C terdapat 1 kursi guru dan 25 kursi siswa. Kira-kira dibayangkan berapa banyak kursi? Dibayangkan kan? Nah, begitu juga 1 meja guru, 25 meja siswa. Kalau 8 kali 8 isinya hanya 26 dengan gurunya, tentunya nyaman, sangat luas kan? Nah, hanya dengan jumlah siswa 25. Sehingga kelas 11C terasa nyaman. Nah, ini gambarannya anak sekalian. Bisa dimengerti? Bisa. Tapi yang terakhir, nah, struktur yang terakhir itu adalah kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Kita gabungkan yang dua ini sekarang. Kita gabungkan paragraf yang pertama dan paragraf kedua. Kesimpulan. Kesimpulannya sekarang menggabungkan ya kurang lebih satu ini ya. Oke. Jadi kesimpulan anak sekalian, kita gabungkan ini sekarang ya, dari paragraf 1 dan kedua untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulannya maka kelas 11C yang letaknya di depan kantor tentu sangat mudah ditemukan. Cara ciri khas kantor pasti beda, orang pasti dalam kantor. Dan dikondisikan agar